Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, disinilah tempat yang Allah Akbar dibicarakan oleh salah satu narasumber yang konon di sini itu dulunya, ya, di area sana itu dulu ada sebuah rumah. Namun katanya sekarang sudah dibongkar dan udah nggak ada bekasnya juga. Nah, jadi dulunya mitosnya menurut cerita warga, rumah itu dihuni oleh satu pasangan suami istri ya. Yang dimana satu pasangan itu suami istri itu dia adalah dukun. Ya. Katanya sih dia adalah pendatang baru. Ya. Yang kebetulan dia punya sebuah tanah yang milik dari orang tuanya. Aslinya kan dia bukan asalnya dari sini, cuman kan dia kalau gak salah suaminya, orang tuanya kan aslinya orang sini katanya, dan kebetulan punya sebidang tanah di area sana teman-teman ya. Nah, karena lahan itu mungkin kosong, akhirnya si orang itu membangun sebuah kayak gubuk gitu, rumah cuman dari anyaman bambu itu loh ya, mungkin kalian tahu. Nah, singkat cerita, si pasangan ini ya, memang pada awalnya mereka tidak tahu, pada awalnya warga-warga juga nggak pada tahu bahwa si Allah Akbar, suami istri ini atau satu pasangan ya. Nah, jadi kelamaan bertahun-tahun kemudian ya, warga itu mulai curiga. Karena kenapa? Karena si satu pasangan ini jalurnya ya, di sini itu sering dilalui. Ini itu kan jarang banget dilewati ya, jarang dilewati. Namun setelah ada rumahnya si pasangan itu, jalur ini itu kayak sering dilewati oleh orang gitu ya. Nah, yang membuat anehnya itu atau yang membuat curiganya itu, si orang-orangnya itu adalah pendatang yang bertamu kepada si pasangan suami istri tadi ya. Jujur saya nggak tahu namanya, cuman menurut warga si pasangan suami istri ini sering disebut namanya sebagai Pak Rusdi sama Ibu Sinta ya. Nah, dari situlah muncul kecurigaan ya, dan pada akhirnya warga-warga sekitar membuat langkah strategi ya, karena penasaran ya. Pada malam hari, di saat ada tamu yang menuju ke sana, warga itu diam-diam mengikuti karena penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya atau di gubuk daripada
Pak Rusdi dan Ibu Sinta tadi. Ya. Kalau nggak salah yang ikut ataupun mencoba ngintip itu 5 orang ya. 5 orang ke sana ngikutin. Nah, alangkah terkejutnya ya si bapak orang-orang yang penasaran tadi di saat melihat dari jarak kejauhan, loh kok ada yang aneh saat melihat ke arah gubuk daripada sekaligus kediaman Pak Rusdi dan Ibu Sinta itu. Nah, pada akhirnya makin lama kok makin janggal ya. Bahkan dari beberapa yang warga, yang 5 warga yang lihat itu, para tamu itu seperti disuruh masuk ke sebuah ruangan ya katanya. Dan ruangannya itu katanya tertutup dan dikelilingi oleh kain-kain hitam gitu. Jadi kayak gimana ya? Kayak bentuknya kayak kurungan ayam gitu. Kalian tahu ya mungkin kurungan ayam, cuman bentuknya itu agak besar dan ditutupi oleh kain hitam. Ya. Entah apa yang terjadi menurut warga juga, yang jelas kejadiannya itu ya mungkin mereka menunggu sekitar 15 sampai 20 menitan ya. Nah, setelah sekitar waktu itu, nah orangnya itu keluar ya bersama Pak Rusdi. Nah, dari situ kan warga, oh mungkin ini kayaknya ritual deh ya. Prasangka daripada si warga-warga yang melihat itu ya ini ritual pasti, karena memang dari dari luar rumah juga udah tercium aroma-aroma bau kemenyan seperti itu. Dan di sekitar sekeliling rumahnya itu terdapat sebuah kayak bunga ditabur gitu teman-teman ya, kayak bunga ditabur, kembang 7 rupa tentunya ya. Nah, setelah kejadian itu 5 warga tadi akhirnya kembali dulu ke rumah ke pemukiman ya, ke pemukiman. Dan setelah itu langsung menceritakan terkait kejadiannya itu kepada Pak RT dan pemuda-pemuda yang ada di desa ini atau tempat ini ya, Karang Taruna seperti itu. Nah, dari situlah langsung bersama warga yang lainnya Pak RT datang menyerbu kediamannya daripada Pak Rusdi dengan Ibu Sinta itu. Astagfirullahaladzim. Nah, setelah itu mereka berangkatlah ke sana, lalu menggerebek kediamannya atau gubuk yang di dalamnya terdapat Pak Rusdi dan Ibu Sinta dan juga tiga orang yang memang katanya memiliki niat untuk melakukan sebuah ritual ya. Entah itu katanya ritual apa ya, tapi yang mereka katakan itu adalah ritual. Nah, dari situlah mereka menggerebek dan akhirnya cekcok, dan sampai pada akhirnya Pak Rusdi dan Ibu Sinta ini diusir dari kampung ini ya. Dan setelah itu gubuknya itu dibongkar oleh warga sampai tidak tersisa ya. Seperti itu teman-teman. Namun setelah dari kejadian itu banyak warga yang kebetulan kebunnya itu dekat dengan sekitaran area sini ya,
sekitaran area sini itu kayak ada yang janggal katanya. Entah itu kayak sering melihat bayangan-bayangan yang memang menyerupai siluet daripada manusia, ya. Dan pas disamperin nggak ada atau hilang. Entah itu kadang mendengar suara kayak orang lagi ngobrol, ya. Setelah dicari-cari nggak ada. Nah itu. Dan juga warga ada yang kebetulan namanya itu kakek siapa ya tadi? Aduh saya lupa nama kakeknya tadi. Katanya baru-baru bulan-bulan ini, ya mungkin sekitar 5 bulan yang lalu, beliau katanya ditemukan meninggal di area sekitaran sini. Ya. Nah itu di saat sedang ia si kakek tadi sedang berkebun. Nah, karena mungkin keluarganya khawatir ya, karena belum balik-balik juga ya, kata keluarga si kakeknya itu, akhirnya dia menyusul ke kebunnya. Dan di sanalah keluarganya itu kaget setelah melihat si kakeknya tadi itu sudah terkapar tidak bernyawa. Ya. Namun sampai saat ini juga belum ada kejelasan terkait apa penyebab meninggalnya si kakek tersebut. Ya. Nah maka dari itu kita akan mencoba untuk menelusuri ada apa sebenarnya di tempat ini ya. Karena ini juga permintaan daripada narasumber atau warga yang menghubungi Chang Ian. Lalu misi ini itu atau tugas ini diberikan atau diamanatkan kepada saya. Ya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ih. Siapa itu? Allahu Akbar. Kayak ada pergerakan. Ya. Tuh. Allahu Akbar. Kayak ada pergerakan, Nur. Astagfirullahaladzim. Asli loh. Dan ke arah sininya itu ini jurang kayaknya ya. Dan rimbun banget. Tuh. Rimbun banget. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ih. Allahumma sholli ala. Kayak ada suara ini loh. Apa? Kayak bambu yang dipukul-pukul gitu ke tanah. Kayak tongkat yang hentakan ke tanah gitu. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Perhatikan. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Dia bawa tongkat loh. Dia seperti Allahu Akbar. Permisi. Hai. Allahu Akbar. Apa kita ikutin? Apa jangan-jangan dia akan menunjukkan sesuatu? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Kemana tadi? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bentar. Saya melihat kayak pergerakan di area sekitar sini, Lur. Allahu Akbar.
Astagfirullahaladzim. Dari area sekitar sini lur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Bentar teman-teman. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Allah. Siapa itu? Bentar teman-teman. Saya yakin ada sesuatu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya akan coba deteksi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu bisulaiman, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Siapa? Ini makhluk tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia menjawabnya lur. Iya. Tujuan saya ke sini atas tugas yang diberikan kepada saya, amanat yang diberikan kepada saya, dan juga atas nama daripada warga dan masyarakat yang bertempat tinggal yang kebetulan dekat dengan lokasi ini. Iya, betul. Saya ditugaskan untuk mencari tahu tentang lokasi ini yang konon katanya dulu ada salah satu manusia yang memang melakukan persekutuan dengan bangsa-bangsa gaib. Iya, betul. Oh, orang ini tahu. Di sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya Allah. Baik. Tapi mohon maaf, siapakah nama Anda? Apakah Anda bisa memberitahu saya? Oh. Baik. Ya Allah Akbar. Sungguh suatu kehormatan saya bisa bertemu dengan Anda. Baik. Allah Akbar, ya Allah. Ya, betul. Berarti dulunya di sini itu jarang sekali. Oh. Oke, baik-baik. Berarti kejadian ini itu karena disebabkan oleh pasangan suami istri itu, yang dimana dia membuat sebuah aliran sesat, ya, sehingga mengundang para makhluk-makhluk yang ada di luar sana untuk datang ke sini. Allah Akbar. Baik. Ya. Jadi di sini itu dulunya ada sebuah kerajaan. Namun dulunya ada sebuah kerajaan, namun kerajaan itu apa ya? Bisa dikatakan mungkin moksa, teman-teman. Ya, kata beliau. Oh ya, teman-teman, beliau ini bernama Raden Wijaya Sasmito. Ya. Dia adalah utusan daripada
kerajaan yang dulu ada di sini yang moksa ataupun bukan hilang tetapi pindah ke alam gaib itu ya. Oh, dulu tempat ini suci. Tidak ada satupun bangsa iblis ataupun setan yang berani-berani masuk ke tempat ini ataupun datang ke tempat ini. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Namun karena kejahatan daripada orang-orang membuat semuanya hancur. Oh, berarti di sini ada benteng. Benteng penghalang antara agar makhluk-makhluk itu tidak masuk ke tempat ini. Allahu Akbar. Dulu warga di sekitaran sini itu sangat maju. Allahu Akbar. Sangat maju dan damai. Masya Allah. Luar biasa. Baik. Insya Allah saya akan mencoba untuk membangun kembali benteng itu, memperkuat benteng itu agar makhluk-makhluk yang ingin berbuat jahat akibat daripada kebiadaban ataupun apa yang telah dilakukan oleh kedua atau satu pasangan istri dan suami itu bisa saya hancurkan sehingga tempat ini kembali menjadi seperti semula. Baik. Sehingga warga-warga yang di sini juga tidak terganggu. Baiklah. Baik, terima kasih. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ada suara kereta kencana, Lur. Dari sini. Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar. Beliau menyampaikan itu. La ilaha illallah. Sekitar sini, Lur. Allahumma sholli ala sayyidina. La ilaha illallah. Oke. Berarti sesuai apa yang diberikan petunjuk oleh Raden Wijaya Sasmito tadi. Ya. Saya harus memperkuat kembali benteng-benteng pertahanan akibat rusaknya itu oleh satu pasangan suami istri itu. Ya. Yang dimana benteng itu rusak karena mereka telah membuat suatu ritual yang memang sangat dilarang, teman-teman. Ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kita akan coba ya dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, saya akan mencoba untuk menarik semua energi yang ada di sekitar sini. Tentunya itu adalah energi negatif yang telah dikeluarkan oleh pasangan suami istri itu yang melakukan ritual ya. Mudah-mudahan saya bisa melakukannya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk hamba agar bisa menyelesaikan hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu bisulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, ini adalah bentuk yang dimana kita telah berhasil menarik
energi-energi negatif itu dan memadatkannya, lalu menghancurkannya. Ya, saya akan coba. Nah, jadi teman-teman, jalur ini adalah bentengnya, benteng yang memang dulunya kerajaan yang daripada Raden Wijaya Sasmito tadi. Ya, persisnya di sini adalah benteng, sehingga tadi juga kan beliau berada di sana. Ya, seperti itu. Saya akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu bisulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tertanamlah. Innahu bisulaiman. Bismillah. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah membuat atau memperkuat kembali keutuhan daripada benteng suci yang dikatakan oleh Raden Wijaya Sasmito tadi. Ya. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada gangguan-gangguan yang lainnya, sehingga warga-warga yang kebetulan kebunnya dekat di area sekitar sini, mereka bisa tenang kembali dan bisa melakukan aktivitasnya berkebun dengan tenang dan tentunya tanpa gangguan-gangguan daripada makhluk-makhluk gaib itu. Ya. Oke teman-teman, saya akan langsung melaporkan kejadian ini. Ya, saya Aldi, izin pamit undur diri dulu dan terima kasih yang sudah menyaksikan atau melihat tayangan ini. Mudah-mudahan ada sisi baiknya, ya. Kita ambil sisi positif daripada tayangan ini dan buang sisi negatifnya, ya. Oke teman-teman, saya Aldi pamit, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.